Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lydia Hedrianti SPD sebagai Guru Bahasa Indonesia. Yang terhormat Bu Sri Wilujeng MPD sebagai Wali Kelas. Yang saya hormati teman-teman pada webinar pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih berkumpul untuk menimba ilmu saat ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap diberi kesehatan selalu. Perkenalkan, nama saya Arifin Ilham sebagai host. Ada pula moderator kita pada pagi ini yaitu Wisnu Yudayanta. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi absen di link presensi di kolom chat. Dan mengaktifkan kamera serta menonaktifkan mic. Tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada moderator, Wisnu Yudayanta. Terima kasih kepada Arifin yang telah memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Wisnu Yudayanta. Pada kesempatan pagi ini, kita akan membahas analisis teks cerita sejarah, yaitu novel Rumah Kaca, yang akan dibahas langsung oleh presenter kita yang bernama Emeralda Putri Andini. Nah, yang belum tahu siapa sih Emeralda? Dia adalah seorang wanita yang cerdas dan berwawasan luas. Dia lahir di Surabaya 31 Desember 2004. Dia juga senang sekali mendengarkan musik. Nah, sebelum masuk ke dalam materi yang akan sampaikan, memberitahu bahwa nanti akan ada absensi yang akan diberikan saat pertengahan acara. Dan bagi peserta, untuk kerjasamanya fokus pada materi yang akan disampaikan. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Untuk Emeralda Putri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya Wisnu Yudayanta. Untuk host, mohon dipersilakan untuk share screen atas PowerPoint-nya. Oke, terima kasih Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Ibu Lydia Hendriati SPD selaku instruktur, yang terhormat Ibu Sri Wilujeng MPD selaku wali kelas, dan teman-teman yang saya sayangi. Izinkan saya menyampaikan satu patah dua patah kata yang telah diserukan oleh Bung Karno, yaitu Presiden pertama kita, yaitu jangan sekali-kali melupakan sejarah atau yang dikenal dengan julukan jas merah. Sejarah merupakan runtutan peristiwa masa lalu yang berisi fakta dan informasi kejadian. Sejarah dapat disampaikan melalui cerita. Apa sih teks cerita sejarah itu? Saya Emeralda Putri Andini dari kelompok 4 kelas 12 unggulan IPA 3 SMA plus PGRI Cibinong akan mempresentasikan analisis teks cerita sejarah Rumah Kaca. Boleh di next? Oke, kalian pasti penasaran apa itu teks cerita sejarah? Tak kenal maka tak sayang. Mari kita kenalan dulu dengan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan sebuah teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau berlatar belakang kejadian masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Teks cerita sejarah ini dikemas dalam bentuk penjelasan suatu peristiwa secara runtut, berbentuk cerita, dan teks cerita sejarah dapat berisi cerita yang sifatnya rekaan, namun tetap mengandung unsur sejarah. Lalu yang terakhir, karena berbentuk cerita, teks cerita sejarah ini sering dituangkan dalam suatu karya sastra. Boleh di next? Sama dengan teks yang lainnya, teks cerita sejarah sendiri memiliki ciri-ciri atau karakteristiknya tersendiri. Yang pertama adalah kronologis. Kronologis yaitu disajikan berdasarkan urutan peristiwa. Yang kedua adalah recount, berbentuk recount atau cerita ulang. Artinya teks ini menceritakan ulang peristiwa mulai dari awal kejadian hingga akhir kejadian secara runtut. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah fakta. Teks cerita sejarah ini menyajikan fakta yang terjadi di masa lampau. Boleh di next? Teks cerita sejarah juga memiliki strukturnya sendiri. Yang pertama adalah abstrak atau ringkasan atau inti cerita. Sebuah teks cerita bisa saja tidak memiliki tahap ini atau abstrak bersifat opsional. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan pengantar atau pembuka berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Pengenalan tokoh berkaitan dengan pengenalan pelaku, terutama pelaku utama dan hubungan antar tokoh.
Pengenalan latar berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita sejarah. Latar digunakan pengarang untuk menghidupkan cerita. Lalu ada komplikasi, yaitu tahapan menuju konflik berisi urutan kejadian. Kejadian-kejadian dalam komplikasi ini dihubungkan secara sebab akibat. Disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, kesukaran bagi para tokohnya. Lalu ada klimaks. Klimaks atau puncak konflik. Konflik mencapai titik intensitas tertinggi ditentukan dari nasib beberapa tokohnya. Lalu ada resolusi yang kelima, yaitu keadaan ketika konflik telah terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya, ditandai dengan upaya pengarang mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokohnya. Lalu yang terakhir ada koda. Koda merupakan bagian akhir berisi nilai moral. Namun beberapa cerita sejarah tidak memiliki koda, sehingga pengarang menyerahkan kepada pembaca untuk membuat kesimpulannya sendiri dan mengambil nilai moralnya sendiri. Koda ini bersifat opsional, jadi tidak semua memiliki koda. Oke, boleh di next. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah teks cerita sejarah dengan teks sejarah itu sama? Jawabannya tidak. Teks cerita sejarah berbeda dengan teks sejarah. Tapi, karena teks cerita sejarah dan teks sejarah ini sama-sama menceritakan tentang sejarah, tentunya mereka memiliki beberapa persamaan. Yang pertama adalah isinya berkaitan dengan sejarah. Yang kedua, cerita dibuat dengan informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, berlatar waktu dan tempat di masa lalu atau recount. Dan yang terakhir, menceritakan kisah yang terjadi di masa lalu. Boleh di next? Oke. Teks cerita sejarah dan teks sejarah memiliki perbedaan. Yang pertama, teks sejarah. Tokohnya nyata, ada di kehidupan kita. Lalu yang kedua, alur merekonstruksi peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Jadi cerita sejarah ini benar-benar terjadi. Lalu yang ketiga, isinya terikat fakta sejarah. Untuk pembuatannya harus benar-benar berdasarkan bukti dan data-data yang objektif. Menjabarkan fakta sejarah dari suatu peristiwa. Tidak boleh ada interpretasi penulis di dalam penyusunannya. Jika ada penggambaran sejarahnya, maka tidak jelas. Dan banyak kesalahan fakta sejarah yang dituangkan di dalamnya. Lalu yang terakhir berfungsi sebagai ilmu pengetahuan karena ini sifatnya fakta, benar-benar fakta. Contohnya adalah biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Lalu kita berlanjut ke teks cerita sejarah yang tokohnya itu rekaan belaka dari pengarang, lalu alurnya juga berdasarkan rekayasa pengarang. Cerita sejarah yang tidak nyata atau merupakan buah imajinasi dari penulisnya. Lalu yang ketiga, isinya tidak terikat fakta sejarah. Jadi alurnya itu boleh berdasarkan rekayasa pengarang, namun tetap latarnya menggunakan latar sejarah atau di masa lalu. Dan yang terakhir berfungsi untuk menghibur karena berupa karya sastra. Contohnya adalah cerpen, legenda, roman, dan novel. Boleh di next? Oke. Analisis teks cerita sejarah novel Rumah Kaca. Oke, kita akan menganalisis apa benar Rumah Kaca ini salah satu novel sejarah. Kan tadi disebutkan kalau novel merupakan salah satu teks cerita sejarah. Apa benar? Mari kita analisis bersama-sama. Boleh di next? Oke, sebelumnya kita harus berkenalan dulu dengan novel Rumah Kaca. Ini merupakan salah satu karya Pramudia Anantatur. Genrenya fiksi historis. Nah, dari sini udah kelihatan kalau ini fiksi atau rekaan dan historis, sejarah. Oke, yang ketiga, terbitan pertama pada tahun 1988 dan diterbitkan oleh Lentera di Pantara. Boleh di next? Oke, sinopsis teks cerita sejarah Rumah Kaca. Jacques Pangimanan merupakan seorang komisaris polisi Hindia Belanda berdarah Minahasa. Dalam memberantas kelompok si Pitung membuatnya ditugaskan untuk memata-matai kegiatan Mingke. Tugas inilah yang membuat Jacques Pangimanan menjadi sosok yang bertanggung jawab di balik pembuangan Mingke ke pulau terpencil di Maluku Utara. Teks cerita sejarah Rumah Kaca ini mengambil latar di tahun 1900-an
pada saat masa-masa penjajahan dan masa kebangkitan nasional, di mana di sana mulai dibuat organisasi-organisasi seperti Indies Partij dan Syarikat Dagang Islam. Oke, boleh di next. Ada beberapa cara lagi untuk menentukan apakah ini teks cerita sejarah atau bukan, yaitu menggunakan kaidah kebahasaan. Terdapat beberapa kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Ada 6 yang saya ambil, yaitu yang pertama menggunakan kalimat bermakna lampau. Oke, yang pertama adalah setelah beberapa minggu berlalu, ternyata pemain peran utama sebagai Surapati adalah, ini bermakna lampau. Karena setelah beberapa minggu berlalu, barulah ia tahu bahwa pemain peran utama sebagai Surapati adalah siapa orangnya. Oke, yang kedua, beberapa hari kemudian bagan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuanku. Walaupun ada kata-kata beberapa hari kemudian, namun di sini ada tulisannya, bagan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuanku, berarti itu sudah lampau, sudah terjadi. Jadi, ini termasuk kalimat bermakna lampau. Oke, yang kedua ada menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini seperti keterangan waktu. Yang pertama ada pada hari itu juga notanya aku balas, dan yang kedua sekarang datang waktunya ia akan mencari-cari kesalahan. Oke, yang ketiga menggunakan dialog. Dialog pada teks cerita sejarah ditandai dengan adanya tanda petik atau tanda kutip, 2 tanda petik, seperti pada kalimat ini. Bagaimana Tuhan dapat menyimpulkan mereka bermaksud memengaruhi syarikat Islam? Dapatkah Tuhan membuktikannya? Ada tanda petiknya. Oke, boleh di next. Oke, yang keempat, ada kata kerja material. Kata kerja material atau verba material merupakan suatu tindakan fisik, bisa terlihat oleh kita. Oke, aku simpan baik-baik nota itu. Aku menyimpan, bisa terlihat oleh kita secara fisik. Dan yang kedua, Dewan Hindia telah meminta pada Gubernur Jenderal. Meminta bisa terlihat oleh kita. Meminta tidak termasuk kepada verba mental. Lalu ada verba mental. Verba mental itu apa sih? Verba mental merupakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya adalah, ucapan yang meragukan kemampuanku itu memang menyinggung kehormatanku. Nah, meragukan itu merupakan pikiran si tokoh, dan menyinggung itu juga merupakan pikiran si tokoh atau perasaannya. Lalu yang kedua, Sepku sampai merasa perlu menggunakan gertakan seakan-akan khawatir telah kutipu atau kujebak. Merasa itu merupakan perasaan mental. Jadi itu adalah perasaan si tokoh. Lalu yang terakhir, menggunakan adjektiva atau kata sifat. Di sini ada kalimat Mas Cokro atau Kaisar yang masih kekanak-kanakan dalam politik itu harus dibikin kebal terhadap induksi mereka. Kekanak-kanakan merupakan salah satu kata sifat atau adjektiva. Boleh di next? Terima kasih atas waktu yang menyenangkan. Saya serahkan kembali kepada moderator Wisnu Yudayanta. Oke, terima kasih Emeralda yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Dan selanjutnya sesi tanya jawab saya buka. Dan untuk yang bertanya bisa langsung perkenalkan diri, lalu apa yang ingin ditanyakan. Atau bisa menulis di kolom komentar dan juga sertakan nama yang akan kita tampung terlebih dahulu.